Juga karena mahalnya sistem operasi original yang harganya berjuta-juta, misalnya Microsoft, Windows, Photoshop, dan lain-lain. Dan bagaimana hukumnya pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi-aplikasi bajakan tersebut, Ustaz? Enggak dijawab tenanan gelo. Karena hampir semuanya pakai bajakan. Jenengan gelo atau tidak gelo, kita nggak peduli. Yang penting kita lihat bagaimana dalam Islam. Sekarang yang punya aplikasi itu mengizinkan tidak dibajak. Kalau mengizinkan ya berarti boleh. Kalau tidak mengizinkan berarti tidak boleh. Kalau kita melakukan itu, membajak, dolim kita, berbuat dosa kita, melakukan satu kedoliman. Itu ibaratnya dia punya barang, kita curi. Dia punya barang, disimpan, kita ambil. Orang nembung. Itu namanya mencuri. Berlaku dolim. Nah, orang Islam yang sesungguhnya harusnya tidak memakai yang bajakan-bajakan. Oh, yang ori mahal. Ya kalau mau pakai ori murah ya ditembung gitu loh. Kirim email, mohon izin untuk membajak gitu loh. Yang diperbolehkan baca itu sawah. Itu boleh baca sawah. Meskipun ya yang punya aplikasi ini kebanyakan bukan orang Islam, tapi Allah punya aturannya, Allah punya rambu-rambunya. Kita tetap berbuat baik. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarru wa tuqsitu ilaihim. Ini rambu dari Allah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian karena Islam kalian. Antabarru wa tuqsitu ilaih. Antabarru ilaihim, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ada ilaihimnya tuh itu? Ya. Ya. Jadi al-birru wal kistu. Al-birru wal kistu. Berbuat baik, berbuat adil. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kita karena Islam kita. Tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari kampung halaman karena Islam kita itu. Nah, kalau kita membaca, berarti kita tidak berlaku adil. Berarti tidak berlaku al-qistu. Dan yang namanya membaca, ibaratnya seseorang punya barang, kemudian dia tidak mengizinkan dipakai tanpa seizinnya, kemudian kita curi. Lah, mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin itu bukan kebaikan. Itu satu bentuk kedzaliman. Maka terhadap non-muslim sekalipun
kita wajib berbuat baik, berbuat adil. Itu Allah yang menetapkan. Pertanyaannya, kemana umat Islam? Sehingga tidak bisa membuat aplikasi sendiri. Kemana? Padahal umat Islam itu umat yang cerdas. Kenapa? Karena Allah anugerahkan kitab suci yang isinya mengajak umatnya untuk cerdas. Al-Quran itu kitab suci yang sangat visioner, mengajak umatnya maju. Kemana umat Islam saat ini? Dulu umat Islam menguasai peradaban dengan segala kekurangan yang ada. Terinspirasi dari mana? Dari Al-Quran. Maka semua ilmu yang ada itu penemunya ilmuwan muslim dulu itu. Medis, siapa yang menemukan? Ibnu Sina. Tapi sekarang kenapa yang mengembangkan, yang memproduksi, yang punya orang-orang di luar Islam? Sehingga kita isoe mau ngatung. Ya, jenengan butuh obat. Kalau sana tidak produksi atau memproduksi cuma ditahan saja, jangan bisa dapat obat itu? Nggak bisa. Ini loh tausi'ul makna, perluasan makna dari hadis Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ini memang secara normatif ini motivasi agar orang Islam itu gemar memberi sehingga tangan di atas, tidak terus di bawah ngatung terus. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tetapi hadis ini mengalami tausi'ul makna, perluasan makna. Tangan di atas diibaratkan sebagai produsen, tangan di bawah sebagai konsumen. Konsumen kuwi mau ngantung terus. Saat kita butuh obat-obatan, andai kata mereka orang-orang di luar Islam tidak memproduksinya atau memproduksi kemudian menahannya, tidak diperjualbelikan kepada orang Islam, kira-kira kita bisa dapat obat itu tidak? Tidak dapat. Kata Cak Lontong, mikir. Umat Islam ini punya kitab suci Al-Quran. Insyaallah min ibadihil ulama, kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ulama ya'lamun, alim, ilmun itu pakar. Jadi pakar di bidang masing-masing, di disiplin ilmu masing-masing, ilmunya diikat dengan takwa. Sehingga pakar dalam ketakwaan, ketundukan kepada Allah, pakar dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang memang dia concern di situ. Ini Quran mengajak kita maju. Dan orang Islam generasi dulu terinspirasi dari Quran ini. Maka beliau-beliau pakar betul. Ketaatan pada Allah, khusyuk betul.